Waktu kemarin itu kan kita bikin musik itu masih band bentuknya, masih band. Sekarang Tapi udah solo. karena satu dan lain hal tadi jebret, ya udahlah. Akhirnya kan Akhirnya dari Solo masuk ke Surabaya Solo, ya kan. Lalu ke Jogja gitu ya. Enggak, Seragen dulu. Seragen. Ini Seragen dulu. Oh. Ya, jadi Solo Seragen. Solo balapan. Amat gelap. jadi Iya lah serius. nah pas Solo pas jadi album ini atau Solo ini label mana yang Nah, jadi setelah diproses yang panjang selama corona, akhirnya memutuskan sama manajer ngobrol bla 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 bla. Kayaknya untuk album yang kemarin kita kerjain, kita simpan dulu aja, gitu kan. Nah, Sampai keadaan membaik. sampai keadaan membaik. Nah, jebret, ternyata ini manajer kerja juga, gitu kan. Selama corona itulah hikmah work from home tadi. Terus kita akhirnya meet up. Boy, Nah, meet up belum nggak kepikiran sih seserius itu kemarin. Tapi, nggak dimana ya eh, nggak nggak disangka ternyata kita punya visi dan misi ini sama label ini. si misi. Gitu, visi dan misi. Jadi adalah satu label dari Bandung. Nah, waktu itu kita masih ngobrol-ngobrol sama salah satu teman kita yang gue biasa nih bikin band gini nih gue bikin musik buat band ini band rap ada rapper duo ada ini terus entah kenapa kok dilala gitu ya, kenapa kita nggak bikin sesuatu yang lebih serius. Jebret dia ngomong, akhirnya gini aja katanya. Planningnya nanti lain siapa? Punya planning apa? konser tunggal. Hah? Ntar dulu. Konser belum ada itu. Susah. Belum ada izin. Belum bisa izinnya. Nah, Konser digital. pengen punya cita-cita apa? Pengen punya cita-cita apa? Oh gitu. Album. Oh. Album. Terus tipikal albumnya kayak apa? Pengennya kayak apa? Album yang di album itu bisa berkolaborasi dengan banyak musisi dan banyak pembuat musik dengan orang-orang yang nggak di situ-situ aja gitu. Akhirnya entah kenapa ini teman kita ini akhirnya memperkenalkan kita dengan salah satu label di sana. Itu awalnya. Nah, ada label di Bandung, Steam Jadi X. menarik lah Ya. menarik lah mereka lah gitu ya. Steam X Records namanya. Steam X Records itu Bandung ya. Iya, Bandung. Itu menaungi mungkin ada beberapa talent juga, ada rapper dan kita ya syukurnya kita gabung di sana. Wah, ini reggae-nya gini nih. Punya beatmaker bagus. Ya. Akhirnya dari sana kepikiran untuk bisa kolaborasi sama tadi beberapa beatmaker. Siapa aja bisa disebutin nanti? Mau disebutin namanya? Nggak apa-apa nih. Ada namanya Brother J, Don, ada namanya Rian. Kemarin tuh ada Dom ya. Planningnya mau ikut bergabung juga. Tapi yang jelas ini adalah satu kebanggaan juga. Kepengen bikin sesuatu yang baru. Jadi orang kan ke image kalau reggae itu band as a image gitu band. Tapi kalau yang ini ya bikin sesuatu dengan beatmaker aja. Jadi agak tinggi lah ya istilahnya. Sebenarnya sama tingginya, cuma dengan caranya sendiri. Ya. Tapi setuju nggak sih reggae dibilang level paling bawah? Nope. Enggak. Nope. Reggae itu sama kelasnya dengan yang lain. Reggae itu harus itu tadi harus pakai jiwa, harus pakai mendalam. Iya. Jadi enggak. Sebenarnya reggae itu ya dulu istilahnya itu mendalam, hati kita tuh tersalurkan di musik itu kan ya. Love, ngomongin love, life, Gitu kan. gitu. Ada nggak yang dibilang reggae itu pemberontakan? Ada. Ada banyak
Jadi sebenarnya gini, bukan hanya di reggae aja, di semua warna musik kita bisa menyelipkan pesan-pesan sosial, pesan-pesan cinta. Betul. Cuma kalau rasanya kalau disampaikan dengan yang lebih kelas ini tadi, dengan lebih lembut. Reggae itu lembut, pakai rasa. Nggak ngeguruin, Nggak atau nggak ngeguruin. membentak-bentak, atau Iya. nggak membenci gitu ya. Iya. Nah, Santai lah ya gitu. Mm-mm. Tapi nggak tahu ya salah atau benar ya, mohon dikoreksi itu bahwa reggae bener nggak sih asalnya dari ska, terus karena dipelani akhirnya jadi reggae, musik reggae. Akarnya di sana. Akarnya di sana ya. Iya, karena, jadi karena dari Bob Marley itu pertama ska kalau nggak ya salah. The Wailers, ya. Ska kan. Akhirnya begitu dipelanin akhirnya jadi reggae kok enak kayak kan. cekongwet, Nah, gitu. Iya. Jadi lebih ceket, gitu. Wakak. Nah, itu kan dari ska langsung digituin kan. Iya. Itu berarti benar ya berarti ya? Benar. Jadi kalau mau ngomongin sejarah, itu Jamaican music itu bahkan sebelum R&B hip hop di bawah, orang-orang taunya kayak Sean Paul itu kayak R&B. yes. That's reggae. Itu reggae, iya. Aslinya ya? Aslinya itu reggae. Itu yang disebut kalau di reggae itu dance hall. Gitu. Jadi itu orang yang nyanyi dengan cara seperti itu, kalau di hip hop itu rapper, kalau di reggae itu DJ. Jadi nyanyi dengan rhythm. Nah, jadi sejarahnya memang ska, rocksteady, reggae, baru kesini-sininya lagi berkembang. Gitu, seperti itu. Sejarahnya seperti itu. Jamaican music. Dan akhirnya Nat memilih itu karena dari Sini. tadi itu Iya. akhirnya masuk ke sini. Sini. Ya. Sini dan jadi sini. Nah, di sini Iya, dia. iya. Iya. Tahu. Nah, Iya. Nat untuk kedepannya Nat akan seperti apa untuk mengembangkan musik Indonesia ini? Ya ini tadi Dengan berangkat. reggae ya, Reggae ya. tetap jalan reggae kan? Iya harus lah. Konsisten ya? Harus konsisten. Konsisten. Konsisten gimbal lagi konsisten. Ya. Kita kan, Gimana kedepannya? ya kalau hari ini kita reggae, besok blues, kita besok dangdut, besok ini kayak sabar dan pacar musik. Maaf ya. Tapi satu kali memilih berkarya di reggae kita harus konsisten. Apapun dihadapi. Apapun dihadapi gitu. Jadi emang rencananya ke depan adalah mencoba memberi warna agak beda ya dengan label ini ya, dengan label ini tadi, dengan beatmaker yang ada. Karena beatmakernya nggak cuma satu kan. Nah, dengan beatmaker yang ada mungkin 6-7 lagu yang ada di sana mungkin akan berbeda soundnya, tapi tetap dengan nuansa tadi reggae. Mau itu dancehall, mau itu roots reggae, Iya. ya, mau itu rock reggae, mau itu alternatif. Sebenarnya musik reggae itu ya, aku sorry kalau tak potong. Musik reggae itu khasnya di mana sih? Di gitaran sewu ceket tewu gitu kan? Apa sih musik di ciri khasnya di genjrengan itu kan? Enggak ya? Apa tuh di drum ya? Harusnya. Harusnya di drum Drum. dan di bass. Oh dibahas. Oh iya. Karena dia kalau di warna musik lain bass itu ada yang diem, kalau di reggae enggak, bass Jalan. jalan. Ya untuk nada ya. Jadi kalau dibilang sama di itu tadi di drum itu di tempo, kayak di dancehall kan ada deg 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 deg. Ada pukulan, ada one shotnya, ada apanya gitu kan. Tapi yang jelas dengan banyaknya beatmaker nanti yang bergabung di albumnya Not The Lions, nah kita lihat nanti si Steam X Record ini bakal bikin apa. Yang pastinya ini ya, karena yang pastinya gini, visi dan misi kita kan udah kita sampaikan nih. Maunya kita nih. Maunya seperti kita. Seperti ini. Ya, maunya bermusik kita itu seperti apa, dan itu sudah beatmakernya diatur sama si label. Sebenarnya reggae itu udah punya fans sendiri. Besar mas. Besar musik reggae itu. Cuman kadang-kadang orang memainkan musik reggae itu kadang suka nggak percaya, ya kan? Nah, ada kadang-kadang wah reggae konotasinya gitu kan, miring-miring lah gitu ya kan. Padahal kan sebenarnya enggak gitu ya. Enggak, Enggak, Bang Motor tuh miring-miring gitu loh. Ya. Ya kan?
Dan miring Ricky tangan tuh harus satu gimana? pegang ini. Yang miring Ya kan? tangan satu saking banyak teman Di YouTube nih Mas. Nonton YouTube Ricky. oke, kan album itu jadi ketawa mulu. Oke. Jadi kan di album baru nih dengan Big Maker yang dibuat pasti secara sound, secara ide lebih lebar lagi. Terus yang diangkat temanya sendiri gitu dari lagu-lagu itu masih tentang apa gitu. Sengaja membuat lirik yang nanti biar orang menginterpretasikan, menerjemahkan sendiri. Ini maunya gue sebagai penulis lagu itu apa di lirik itu. Nah, jadi ada satu lagu itu gue kasih judul Love Addict. Tapi kalau orang baca liriknya itu seperti semacam manusia yang drugs addict. Gitu. Tapi itu tadi tergantung kepala orang Menginspirasi itu apa? Bebas ya dia. Kebebasan itu ya. Jadi Iya. love addict. Gitu, love addict. Satu kali dia si cinta itu mengaturmu, mau itu sakit dia akan bertahan di situ. Yes. Cuma itu tadi bahasanya ya lo terjemahin sendiri. Kalau lo lagi high ya yang lo pikir itu adalah drugs yang diceritakan di situ. Tapi ketika lo waras ya karena nulisnya gue sambil ngopi ya gue mikirnya cinta yang Cinta kopi lah ya. ya cinta itu bisa enak, bisa sakit, bisa that's cinta. Oke. Sip. Nah, Udahan nih. kita Udahan. Sudah. Apa yang mau disampaikan lagi? Gimana sih? Segitu doang kita ngobrolnya nih. Oh, itu kita tadi udah Mas. banyak. Mas, nanti kalau yang nggak penting dipotong aja. Kalau yang gini-gini harus dikeluarin, Mas. Udah lama nih nggak ngomong kayak gini nih. Apa ya? Sekarang Statement buat para pengebar reggae di Indonesia gitu. Makhluk ya. Jangan pernah underestimate dengan dirimu. Jadi tetap berpikir positif, tetaplah di apa ya? Sebenarnya simpel sih slogannya Natelayan saja. Besarlah dalam berkarya tanpa mengecilkan karya orang lain. Dah itu aja simpel. Stay positif. Mantap. Oke. Udah, jangan Oke, sekian dulu obrolan kita yang sangat berfaedah ini dengan Nat the Lion. Ya, jangan subscribe, jangan share, jangan like, tapi ditonton agar kita bisa tahu esensinya. Ya, Mengatur seperti apa? agar kita bisa tahu hikmah apa ya dari perjalanan Nat the Lion. Ya. yang nggak penting banget itu gitu. Ya. Perjalanan Ini channelnya nggak penting, tapi Isinya. lu semua harus nonton Nat the Lion. Nah, Ya kan? itu yang sangat penting. itu. Ya. Itu yang sangat penting. Sangat penting. Channel ini jangan di subscribe, jangan di like, jangan di share, tapi ditonton. Oke, itu aja dari kami, DJ and Bambang with the Nat the Nat Lion. Thank you very much. Ciao.